Selamat pagi saudara-saudara, selamat beribadah di rumah saudara masing-masing. Hari ini sekalipun kita berada di rumah kita masing-masing, tetapi tidak mengurangi semangat dan kerinduan kita untuk senantiasa bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Oleh karena itu mari kita akan mulai ibadah pada saat ini. Kita serahkan sepenuhnya ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Bahwasanya pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa, Khalik langit bumi dengan segala isinya, yang memelihara dengan kasih setianya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah ke atas saudara-saudara semua, anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus, sementara kita beribadah kepadanya. Amin. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita adalah umat pilihan Allah. Kita adalah umat yang dipelihara oleh Allah. Walaupun harus beribadah di rumah kita masing-masing, tapi percayalah Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dialah penolong kita. Oleh sebab itu saya mengajak hari ini kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau katakan kepadanya, Yesus, Engkaulah penolongku, Engkaulah kekuatanku, Engkaulah sumber hidupku. Aku mau datang kepadamu Tuhan. Oh haleluya. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku.
hanya Engkau yang sanggup menolong kami. Untuk anak-anak-Mu yang hari-hari ini dalam penderitaan, Tuhan, tunjukkan belas kasihan-Mu. Anak-anak-Mu yang hari-hari ini sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan. Anak-anak-Mu yang hari-hari ini, Tuhan, dalam kesusahan yang berat, di dalam nama Yesus, Engkau kiranya Tuhan secara pribadi hadir dalam kehidupan anak-anak-Mu dan keluarga. Kami percaya kami punya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Sebab itu Tuhan, kami hanya percaya kepada-Mu Bapa. Kami berseru dalam nama Yesus. Nyatakan kemuliaan-Mu bagi jemaat-Mu Bapa. Nyatakan kemuliaan-Mu bagi bangsa kami. Nyatakan kemuliaan-Mu bagi gereja kami Tuhan. Oh haleluya. 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 Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan pernah putus asa. Jangan pernah putus harapan. Percaya kepada Tuhan Yesus, apapun yang terjadi, Dialah jawaban bagi kita sekalian. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya lewat ibadah kami hari ini, Tuhan menyertai kami, Tuhan memberkati kami, Tuhan menguatkan kami, Tuhan menghiburkan kami, bahkan Tuhan menyembuhkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Tetap berharap kepada Tuhan Bapak Ibu Saudara. Karena kasih Tuhan itu lebih besar dari segala sesuatu. Apapun yang terjadi,
Bapa di dalam surga, kami bersyukur kalau dalam kesempatan hari ini kami boleh kembali merenungkan sebahagian dari firman-Mu. Tolong kami Tuhan dalam situasi yang sangat spesial ini, kiranya kami tidak kehilangan makna ibadah kami, meskipun situasi tidak memungkinkan kami untuk bersekutu dengan saudara seiman secara langsung. Tapi kiranya dalam kesempatan yang berharga ini, kami mau buka hati kami untuk merenungkan sebahagian firman-Mu. Sebab itu Bapa di sorga, kami mohon hikmat dari Tuhan bekerja atas kami semua, baik hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu, maupun bagi seluruh sidang jemaat dimanapun mereka berada menyaksikan siaran online ini. Sebab itu Tuhan, bekerjalah Engkau atas kami semua, sehingga pemberitaan firman-Mu pada saat ini menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Bapa di sorga, kami buka hati kami untuk terima firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Salam sehat selalu untuk kita semua. Mari bersama-sama dalam ibadah yang berbahagia ini, kita akan merenungkan satu kebenaran firman Tuhan. Renungan pada saat ini saya beri judul Menembus Batas. Menembus Batas. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, dalam menjalani hidup ini, kita akan menghadapi batasan-batasan tertentu, yang tidak jarang hal itu menjadi penghalang dalam kemajuan hidup kita. Nah, orang-orang yang sukses sebenarnya adalah orang-orang yang berhasil menembus batas-batas tersebut. Nah, kadang keberhasilan itu tinggal selangkah di depan kita, tetapi karena ada sesuatu yang membatasi, sehingga kita sulit untuk mencapainya. Oleh sebab itu dalam renungan hari ini, saya mengajak kita akan belajar bersama-sama dari seorang tokoh Alkitab mengenai bagaimana dia menembus batas sehingga dia mencapai keberhasilan di dalam hidupnya. Dan perlu kita ingat bahwa Tuhan menginginkan, bahkan Tuhan merencanakan kita itu berhasil, bukan kegagalan. Tuhan tidak menginginkan, bahkan tidak merencanakan kita gagal. Rencana Tuhan itu adalah keberhasilan. Nah, dalam kesempatan yang baik ini kita akan membaca salah satu kisah yang terkenal di dalam Alkitab, yaitu Daud dan Goliat. Rasa-rasanya kok tidak mungkin kita tidak kenal kisah ini. Bahkan saya sebetulnya sudah beberapa kali berkhotbah dari kisah ini. Tetapi setiap kali saya membaca ulang kisah ini, Tuhan memberikan hikmat kepada saya sehingga saya menemukan hal-hal baru yang belum saya temukan sebelumnya. Jadi khotbah hari ini bukan pengulangan dari khotbah sebelumnya, tetapi khotbah yang baru dengan dasar kisah yang sama. Sebab itu mari kita mulai. Saya akan membaca dalam firman Tuhan dari kitab 1 Samuel pasalnya yang ke-17 ayat 48 sampai 50. Kitab 1 Samuel pasal 17 ayat 48 sampai 50. Demikian firman Tuhan. Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantungnya, diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya, dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan.
Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kisah atau ayat yang saya baca tadi itu adalah endingnya atau bagian akhirnya dari kisah yang familiar itu. Saya rasa kisah apapun itu ya tidak akan menarik kalau kita baca dan hanya tahu bagian akhirnya saja. Meskipun kisahnya itu happy ending. Tidak menarik itu biasanya. Kita pasti ingin tahu bagaimana ceritanya kok sampai ke situ. Bagaimana lika-likunya. Cerita itu meskipun itu happy ending, ya, tapi tidak menarik kalau kita langsung baca ke happy endingnya. Kita pengen tahu gimana lika-likunya, bagaimana perjuangan tokoh itu sehingga bisa sampai kepada happy endingnya itu. Oleh sebab itu mari kita lihat siapa Daud sesungguhnya. Ini adalah Daud yang belum menjadi raja. Jadi dalam 1 Samuel pasal yang ke-17 ini, kisah ini memuat Daud yang belum menjadi raja. Meskipun dia sudah diurapi sebagai raja oleh Samuel. Tapi dia belum menjadi raja. Karena ketidaktaatan kepada Tuhan, maka Saul ditolak sebagai raja. Itu kita bisa baca dalam pasal sebelumnya, yaitu dalam kitab 1 Samuel pasalnya yang ke-15. Lalu kemudian Samuel disuruh Tuhan untuk mencari raja pengganti Saul. Setelah Saul ditolak oleh Tuhan sebagai raja karena dia membangkang terhadap perintah Tuhan, karena dia tidak taat kepada apa yang Tuhan suruh, maka Samuel disuruh oleh Tuhan untuk mencari sosok untuk menggantikan Saul sebagai raja. Nah, dalam proses pencarian itulah ketemulah Samuel dengan Daud. Itu kita bisa baca dalam kitab 1 Samuel pasalnya yang ke-16. Tapi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, meskipun Daud sudah diurapi menjadi raja, tapi dia tidak serta-merta menjadi raja. Tidak serta-merta pula Saul turun takhta dan Daud naik takhta. Tidak, masih panjang itu ceritanya. Masih panjang dan masih panjang dan terjal jalan yang harus ditempuh oleh Daud untuk dia menjadi raja. Nah, timbul pertanyaan, lalu kalau begitu bagaimana ceritanya sehingga Daud bisa berada di medan perang dalam ayat yang kita baca tadi, atau secara lengkap kalau kita baca dalam pasal yang ke-17 tadi. Kalau kita melihat ayat-ayat sebelumnya, kita akan menemukan bahwa Daud berada di sana di medan perang bukan untuk berperang, melainkan mengantarkan makanan untuk ketiga kakaknya yang sedang berperang. Dari sekian bersaudara, Daud adalah yang paling bungsu. Ketiga kakak-kakaknya sedang berperang di sana. Dan dia disuruh oleh ayahnya Isai untuk tolong tengok. Saudara-saudaramu, kakak-kakakmu di sana, bagaimana keadaan mereka? Dan antarkan makanan kepada mereka. Nah, ketika berada di medan perang itulah Daud secara kebetulan mendengarkan hinaan Goliat terhadap tentara bangsanya dan hinaan terhadap Tuhan. Secara kebetulan ketika Daud berada di medan perang itu, dia kemudian mendengar hinaan Goliat atau kata-kata cacian, kata-kata makian, kata-kata meremehkan, kata-kata hinaan yang dilontarkan oleh Goliat baik kepada bangsanya Daud ini maupun kepada Tuhannya. Nah, disinilah dimulai cerita serunya Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Nah, mendengar hinaan tersebut yang disampaikan oleh Goliat berulang-ulang, berkali-kali, maka bangkitlah jiwa patriotik Daud untuk membela bangsa dan Tuhannya. Tapi sebagaimana yang kita ketahui, tapi Daud dibatasi oleh beberapa hal. Ketika dia mendengar Goliat
menyampaikan kata-kata ejekan, kata-kata hinaan. Bangkit semangatnya, bangkit semangat patriotiknya. Dia ingin melakukan sesuatu, tapi dibatasi oleh beberapa hal. Yang pertama, Daud dibatasi oleh statusnya. Di medan perang itu dia bukan tentara. Saya sudah jelaskan tadi. Untuk lebih jelasnya mari kita baca. 1 Samuel pasal 17 ayat 17 sampai 21. Kitab 1 Samuel pasal yang ke-17 ayat 17 sampai 21. Isai berkata kepada Daud, Isai itu bapaknya. Isai berkata kepada Daud anaknya, ambillah untuk kakak-kakakmu bertip gandum ini seeva dan roti yang 10 ini. Bawalah cepat-cepat ke perkemahan kepada kakak-kakakmu. Dan baiklah, sampaikanlah keju yang 10 ini kepada kepala pasukan 1000. Tengoklah apakah kakak-kakakmu selamat, dan bawalah pulang suatu tanda dari mereka. Saul dan mereka itu, maksudnya kakak-kakaknya, dan semua orang Israel ada di lembah Tarbantin, tengah berperang melawan orang Filistin. Lalu Daud bangun pagi-pagi, ditinggalkannya kambing dombanya pada seorang penjaga, lalu mengangkat muatan dan pergi, seperti yang diperintahkan Isai kepadanya. Sampailah ia ke perkemahan, ketika tentara keluar untuk mengatur barisannya dan mengangkat sorak perang. Orang Israel dan orang Filistin itu mengatur barisannya, barisan berhadapan dengan barisan. Daud berada di medan perang bukan sebagai seorang tentara, tapi kebetulan disuruh oleh orang tuanya, oleh bapaknya, oleh ayahnya, untuk menengok saudara-saudaranya yang sedang berperang, untuk mengantarkan bekal kepada mereka. Kita tahu bahwa untuk bisa berperang itu harus seorang tentara. Tidak bisa seorang serta-merta karena dia punya keberanian lalu kemudian berperang, tidak bisa. Dia harus ada dalam sebuah pasukan. Kita tahu bahwa pasukan itu pasti dilatih cara berperang, pasti dilatih strategi. Nah, ketika Raja Saul membawa tentara Israel ini untuk melawan tentara Filistin dengan pasukan yang entah berjumlah berapa, mereka pasti sudah punya strategi. Pasukan infanteri ini bagiannya ini pasukan bagian B. Dan setiap orang yang tergabung dalam pasukan ini sudah tahu tugasnya masing-masing. Tidak bisa kemudian serta-merta ada orang luar masuk, saya ikutan dong. Lalu kemudian ikut bergabung di dalam pasukan, tidak bisa. Namanya berperang itu ada strategi. Dan para pasukan berapapun jumlah banyaknya, mereka sudah dilatih, diatur bahwa masing-masing punya tugas dan fungsinya sendiri. Nah, sedangkan Daud di sana dia bukan tentara, bukan sebagai tentara. Orang yang kebetulan ada di sana. Tidak serta-merta meskipun dia berani, punya semangat, ayo saya ikut berperang. Tidak bisa. Karena kalau sebuah pasukan itu misalnya ketambahan 1 atau 2 orang yang bukan bagian dari strategi mereka berperang, itu bukannya menolong, malah merusak. Strategi entah apa yang mereka sudah buat dengan jumlah pasukan yang sudah ditentukan. Kalau berkurang atau bertambah orangnya, pasukannya, itu akan membuat strateginya tidak jalan, malah mengacaukan. Bukannya membantu itu, malah mengacaukan. Daud ingin berbuat sesuatu. Mau maju menghadapi orang Filistin, Goliat itu. Tapi dia dibatasi oleh statusnya. Dia bukan sebagai tentara pada waktu itu. Tidak bisa. Tidak bisa serta-merta dia bergabung lalu kemudian maju berperang. Sekali lagi tidak bisa. Dia dibatasi oleh hal itu. Lalu yang kedua, tidak saja dibatasi oleh statusnya yang dia bukan tentara, yang sebetulnya tidak boleh, tidak bisa ikut berperang. Tapi Daud juga dibatasi oleh kesan atau
penilaian orang lain terhadap dirinya. Misalnya kakaknya Eliab. Eliab itu kakaknya yang tertua. Mari kita baca 1 Samuel pasal 17 ayat 28 dan 29. 1 Samuel pasal 17 ayat 28 29. Ketika Eliab kakaknya yang tertua mendengar perkataan Daud kepada orang-orang itu, bangkitlah amarah Eliab kepada Daud sambil berkata, "Mengapa engkau datang? Dan pada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor itu di padang gurun? Aku kenal sifat pemberanimu dan kejahatan hatimu. Engkau datang kemari dengan maksud melihat pertempuran." Tetapi jawab Daud, "Apa yang telah kuperbuat? Hanya bertanya saja." Eliab sebagai kakaknya Daud, orang terdekat Daud katakanlah, tentu tahu persis bagaimana Daud itu. Biasanya kan orang-orang yang paling mengenal kita kan orang terdekat kita. Entah itu keluarga atau sahabat-sahabat kita. Mereka paling tahu kita siapa. Karena orang-orang terdekat kita akan mengetahui hal-hal yang orang lain tidak tahu. Contohnya misalnya, siapa yang tidak mengenal Bapak Presiden kita? Saudara mungkin bisa kenal atau bisa tahu tanggal lahirnya, makanan kesukaannya. Saudara bisa membaca buku-buku yang ditulis tentang dia, bagaimana karirnya dari seorang pengusaha, lalu kemudian menjadi presiden. Oh, banyak yang bisa kita temukan informasi tentang Bapak Presiden kita. Tapi ada banyak hal tentang pribadinya yang kita tidak tahu. Yang tahu ya hanya keluarganya, istrinya, anak-anaknya atau sahabat-sahabatnya. Orang-orang yang berada di lingkungan terdekatnya. Maka ketika Eliab memberikan penilaian, itu pasti penilaian yang hampir semuanya benar. Bahkan kalau kita lihat di sini kan Daud tidak menyangkal atau tidak membantah apa yang dikatakan oleh kakaknya. Kakaknya meragukan. Menurut kakaknya dia tidak bisa. Dan pasti penilaian ini dibuat berdasarkan pengenalan Eliab kakaknya terhadap Daud. Dibatasi Daud. Kakaknya tidak mau support dia. Ya tentu saja selain kakaknya tahu bahwa Goliat itu adalah lawan yang tidak main-main. Sudah beberapa hari dia berteriak-teriak menakut-nakuti tentara Israel yang gagah perkasa. Tidak ada satupun yang berani menantang dia. Goliat kan tantang 1 lawan 1. Sudah pilih di antara kalian yang paling jago lawan saya. Tidak ada yang berani maju. Di antara pasukan-pasukan Israel ada begitu banyak tentara, pahlawan-pahlawan perang. Tidak ada yang berani, termasuk Eliab dan saudara-saudara Daud yang ada di medan perang itu. Kenapa? Karena mereka tahu itu lawannya tidak main-main. Lah ini kok Daud mau maju? Eliab tahu kamu itu, bagaimana ya mau sebut itu? Bukan mati konyol. Tahu bagaimana kemampuan Goliat dan kemampuan Daud. Selain itu tentu saja dia takut kehilangan saudaranya. Maka hal yang wajar sebenarnya ketika Eliab kakaknya itu meragukan Daud. Dia dibatasi oleh itu. Dan Daud pun tahu persis keterbatasannya akan hal itu. Tapi apa langkah berikutnya? Apa tindakan Daud setelah berhadapan dengan keterbatasan tadi? Ingat, pertama dia dibatasi oleh statusnya. Meskipun jiwa patriotiknya bangkit ingin mengalahkan Goliat, ingin maju menantang Goliat, tapi dia dibatasi. Dia bukan tentara di situ. Yang kedua, penilaian saudaranya memang benar demikian. Lalu apa tindakan Daud setelah menghadapi dua kenyataan tersebut?
Mari kita baca 1 Samuel 17 ayat 31 dan sampai 33. 1 Samuel pasalnya yang ke-17 ayat 31 sampai 33. Terdengarlah kepada orang perkataan yang diucapkan oleh Daud itu, lalu diberitahukannya kepada Saul, dan Saul menyuruh memanggil dia. Daud maksudnya. Berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seorang menjadi tawar hati karena dia itu maksudnya Goliat itu. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia. Sebab engkau masih muda. Sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Tidak hanya Eliab, Saul pun meragukan kemampuan dari Daud. Saul ini biasa berperang, pahlawan perang. Nah, tetapi Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan, ya, sebenarnya kisah Daud dan Goliat ini seringkali terlalu didramatisir kalau menurut saya, terlalu dilebih-lebihkan, ya. Misalnya begini, kita sering mendengar kadangkala digambarkan bahwa Goliat itu tinggi besar, raksasa, kuat perkasa, pahlawan perang dan tidak terkalahkan. Sedangkan Daud digambarkan sebagai seorang anak remaja yang masih unyu-unyu itu loh. Perawakannya kecil, lemah, dan tidak punya pengalaman perang. Maka seringkali muncul ungkapan ibarat Daud dan Goliat. Ungkapan untuk menjelaskan bahwa betapa besar perbedaannya, ibarat bumi dan langit. Sering kita mendengar begitu. Cuma pertanyaan saya begini, benarkah Daud seperti gambaran tadi? Bahwa Daud itu ya seorang yang masih kecil, anak kecil, masih imut-imut, perawakannya tidak mendukung, lemah, dan tidak punya pengalaman perang. Benarkah Daud seperti itu? Saya rasa dalam gambaran banyak orang memang seperti itu Daud ketika diperhadapkan dengan Goliat. Lalu benarkah keinginan Daud untuk maju melawan Goliat hanyalah emosi jiwa seorang muda yang labil? Biasa kan anak muda kan begitu. Wis ndak mikir, pokoknya hajar saya, resiko belakangan. Kadang semangatnya menggebu-gebu tapi tidak punya kemampuan. Anak-anak muda kan biasanya begitu, yang jiwa muda yang masih bergejolak itu. Pokoknya ketika punya tiba-tiba dibangkitkan semangatnya itu, ingin segera melakukan sesuatu, tidak mikir piye carane, apa akibatnya. Apakah Daud seperti itu? Keinginannya untuk maju menghadapi Goliat hanya karena gejolak jiwa muda yang labil seperti kebanyakan anak-anak muda yang seperti itu? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, mau tidak mau kita harus mundur ke belakang. Maksud saya ke pasal 16, ini kan pasal 17 yang sedang kita baca. Kita lihat bagaimana pasal yang ke-16 atau 1 Samuel pasal 16. Sebelum saya jelaskan dulu begini. Seperti yang kita ketahui bahwa sejak Saul ditolak sebagai raja oleh Tuhan, lalu sejak beberapa waktu kemudian Saul itu diganggu oleh roh jahat. Dan atas saran dari pegawai-pegawainya, maka dicarilah seorang pemain kecapi yang handal. Sehingga setiap kali roh jahat itu mengganggu Saul, maka oleh permainan kecapi, roh jahat itu pergi. Jadi sejak Saul ditolak menjadi raja oleh Tuhan, sejak saat itu dia, karena Alkitab berkata roh Tuhan undur daripadanya. Dan setelah itu roh jahat yang ada padanya justru ganggu-ganggu dia. Lalu kemudian pegawainya menyarankan untuk mengusir roh jahat, mainkan kecapi. Nah, tidak tahu bagaimana ceritanya. Di Alkitab tidak ada keterangannya, kok roh jahatnya takut atau gerah dengan permainan kecapi. Atau barangkali memang di masa itu memang itu biasa barangkali. Lalu kemudian Saul
menuruti keinginan daripada atau saran dari pegawai-pegawainya, dicarilah seorang pemain kecapi yang handal. Dan sebagaimana yang kita ketahui, Daud memang seorang pemain kecapi yang handal. Maka dalam hal ini ketemulah Saul dengan Daud. Mari kita baca dalam 1 Samuel 16 untuk lebih jelasnya. Pasal 16 ayat 17 sampai 20. 1 Samuel 16 ayat 17 sampai 20. Berkatalah Saul kepada hamba-hambanya itu, carilah bagiku seorang yang dapat main kecapi dengan baik, dan bawalah dia kepadaku. Lalu jawab salah seorang hamba itu kepadanya. Nah, ini perhatikan. Sesungguhnya aku telah melihat salah seorang anak laki-laki Isai. Salah seorang anak laki-laki Isai. Siapa dia? Orang Betlehem itu yang pandai main kecapi. Nah, ini yang paling penting setelahnya ini. Ia, ya anaknya Isai itu, seorang pahlawan yang gagah perkasa, seorang prajurit yang pandai bicara, elok perawakannya, dan Tuhan menyertai dia. Kemudian Saul mengirim suruhan kepada Isai dengan pesan, suruhlah kepadaku anakmu Daud yang ada pada kambing domba itu. Jadi Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan, Daud itu tidak selemah yang kita bayangkan. Daud itu tidak sekecil yang kita bayangkan. Karena dikatakan di sini bahwa Daud itu, ini sebelum menjadi raja, sebelum berkelahi dengan Goliat. Ini sebelum berkelahi dengan Goliat. Ini pasal 16. Daud itu selain pandai main kecapi, ia adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa. Pahlawan yang gagah perkasa. Belum pernah saya menemukan orang yang disebut dengan gagah perkasa itu pendek, kuntet, tidak berbentuk. Tidak mungkin. Pasti perawakannya besar, tinggi besar. Kalau ada orang yang kecil, pendek, kurus, lalu dikatakan gagah perkasa, pasti tidak ada yang setuju. Pasti. Daud itu perawakannya itu gagah perkasa. Memang dia masih muda, tapi dia bukan kecil. Ya, dia orang yang gagah perkasa, bahkan ditekankan seorang prajurit. Jadi sebetulnya Daud itu prajurit. Sebelum dia bertempur dengan Goliat, memang dia prajurit. Hanya pada saat pertempuran dalam pasal 17, kebetulan dia tidak masuk dalam prajurit pertempuran itu. Entah satu dan lain hal. Pada masa itu setiap rakyat itu dimobilisasi untuk jadi tentara. Karena kalau negara itu diserang atau ketika negara membutuhkan, maka negara bisa memobilisasi rakyat untuk jadi tentara. Sehingga dalam pasal 17, ketika terjadi pertempuran orang Filistin, kebetulan Daud tidak sedang bertugas. Nah, sehari-harinya kalau dia tidak bertugas sebagai prajurit, ya dia mengerjakan tugas-tugasnya biasa. Dia sebagai seorang penggembala, ya gembalakan kambing, domba. Kita kadang suka salah mengerti. Seakan-akan Daud itu tidak punya kemampuan sama sekali, hanya karena emosi, atau bahkan kadang-kadang dirohanikan. Karena dia yakin sekali akan Tuhan, maka dia tiba-tiba punya keberanian untuk maju melawan Goliat. No. Enggak. Alkitab tidak tulis begitu. Alkitab mengatakan Daud itu seorang pahlawan yang gagah perkasa. Seorang prajurit. Ahli berperang, pahlawan itu pasti ahli berperang. Dan sudah tentu kalau sampai pegawai-pegawai Saul tahu tentang Daud atau tentang kepahlawanannya atau tentang kegagah perkasaannya, pasti Daud itu terkenal di masanya. Pasti kepahlawanannya,
pasti kegagah perkasaannya sudah diketahui oleh banyak orang. Sehingga sampai kepada istana Saul. Itu penilaian orang terhadap diri Daud. Penilaian pegawai-pegawai Saul terhadap Daud. Nah, lalu bagaimana penilaian Daud terhadap dirinya sendiri? Nah, mari kita lanjutkan percakapan Saul dan Daud tadi yang terputus, yang saya mundur ke pasal 16. Kita kembali ke pasal 17. 1 Samuel pasal ke-17 ayat 34 sampai 37. Tetapi Daud berkata kepada Saul, "Hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya." Perhatikan, apabila datang singa atau beruang, ini singa atau beruang ya, bukan cicak atau kecoa. Ini singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya. Siapa yang dia kejar? Singa atau beruang. Menghajarnya. Siapa yang dihajar? Singa atau beruang. Dan melepaskan domba-domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya. Janggutnya siapa yang ditangkap? Ya kemungkinan besar singa. Dan menghajarnya dan membunuhnya. Siapa yang dihajar dan dibunuhnya? Singa dan beruang. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Daud biasa, dan saya yakin sekali ini bukan peristiwa sekali. Maksudnya cuma satu singa yang dia kalahkan, cuma satu beruang yang dia kalahkan. Mungkin lebih daripada itu. Karena kan dikatakan begini, sini begini. Hamba biasa mengembalakan kambing domba. Dan seterusnya. Singa dan beruang itu biasanya sering ditemukan atau dihadapi oleh para gembala-gembala domba karena berkeliaran di padang gurun. Jadi peristiwa Daud berkelahi dengan singa atau beruang itu bukan hanya sekali. Saya yakin sekali itu. Singa dan beruang. Kita semua tahu singa itu seperti apa dan beruang seperti apa. Badannya besar, tenaga mereka itu kuat, binatang itu. Dan mereka punya senjata yang sangat berbahaya. Singa selain cakarnya, taringnya sangat berbahaya. Tapi Daud mengaku, dia berkelahi dengan mereka. Saya kalau baca cerita tadi ini, kemungkinan berkelahi dengan tangan kosong. Berhadapan dengan singa dan beruang dengan tangan kosong. Bayangkan itu. Singa dan beruang dikalahkan seperti mengalahkan ayam begitu. Kita bisa bayangkan sekuat apa tenaganya Daud itu. Dengan tangan kosong, dia berani berkelahi, bergelut dengan singa dan beruang. Pasti dia kuat sekali. Makanya tidak berlebihan dikatakan dia sebagai pahlawan perang tadi itu. Mungkin di zamannya Daud itu terkenal sebagai orang yang mungkin ya, tentara yang ahli berkelahi dengan tangan kosong. Bayangkan dengan tidak pakai apa-apa dia bisa kalahkan singa. Dia kalahkan beruang. Maka menurut saya, kalau Daud bisa mengalahkan singa dan beruang dengan mudah, mestinya Goliat itu lawan yang ringan. Mestinya Goliat itu lawan yang ringan. Karena Goliat tentu tidak segalak dan seseram sengeri singa atau beruang. Kalau Daud bisa atau biasa mengalahkan hewan-hewan buas ini, rasa-rasanya kok Goliat tidak sebuas itu. Ini yang saya maksud tadi loh. Seringkali gambaran Daud dan Goliat itu terlalu dramatisir itu. Seolah-olah Daud itu lemah, tidak berdaya, tidak punya kemampuan apa-apa melawan Goliat yang punya segala-gala kehebatan. Siapa bilang? Alkitab tidak tulis begitu. Maka saya bertanya lagi,
Benarkah Daud itu lemah dan tak berdaya setelah saya membacakan ayat tadi? Lalu benarkah Daud mau maju bertarung dengan Goliat hanya bermodalkan nekat dan tanpa perhitungan yang matang? Atau benarkah Daud itu menjadi berani karena mengandalkan Tuhan secara sembarangan? Tentu jawabannya tidak. Dua hal yang membuat Daud mampu menembus batas, mengalahkan Goliat, adalah yang pertama, keahliannya. Ingat, dia itu pahlawan perang, prajurit. Biasa berkelahi dengan singa dan beruang. Dia punya keahlian berkelahi itu. Bahkan keahlian berkelahi dengan tangan kosong. Dan yang kedua adalah keyakinannya kepada Tuhan. Saya belum baca ayatnya tadi, saya bacakan. 1 Samuel 17 ayat 37. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Dua hal, keahlian dan keyakinan. Dua hal inilah yang mampu membuat Daud dia bisa menembus batas itu. Ini yang kita butuhkan Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Dua hal ini harus berjalan seiring. Salah satu tidak ada, maka hasilnya akan beda. Seringkali ada banyak hal yang Tuhan sediakan buat saya dan saudara. Kita enggak sekali dua kali saya mungkin mengatakan bahwa kita kadang hanya menunggu Tuhan bekerja, Tuhan melakukan sesuatu tanpa kita mengasah keahlian kita. Saya juga pernah bilang bahwa dalam bekerja atau melakukan sesuatu perkara yang besar, Tuhan selalu menggunakan apa yang ada pada kita. Apa yang ada pada kita, yang mungkin itu sederhana atau tidak berarti bagi orang lain. Tapi sesuatu yang sederhana dan tidak berarti itu bisa dipakai oleh Tuhan menjadi sesuatu yang luar biasa. Tetapi harus ada sesuatu pada kita. Maka saya sangat yakin Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kalau Daud tidak punya keahlian, tidak punya pengalaman berkelahi dengan singa dan beruang, dia tidak akan berani maju melawan Goliat. Keberaniannya maju melawan Goliat itu bukan jiwa emosi labil anak muda yang pokoknya maju nanti urusan belakangan. Tidak. Dia sudah berhitung. Memang Goliat besar, ya, pahlawan perang juga itu. Tapi kan Daud pahlawan perang juga. Goliat prajurit, ya, tapi dia juga prajurit. Sebetulnya mereka lawan yang seimbang ini. Bahkan menurut saya malah tidak seimbang. Lebih hebat Daud sebetulnya daripada Goliat. Kalau Daud tidak punya keahlian itu, tidak punya kemampuan itu, tidak punya pengalaman itu, dari mana dia punya keberanian untuk maju melawan Goliat? Ini seringkali yang, maafkan saya, salah dalam kehidupan kita. Kita pikir pokoknya kalau kita bersama dengan Tuhan ya ajar saja, urusan belakangan. Tidak, Tuhan mengajar kita untuk berhikmat. Dengan apa yang ada pada kita yang kemudian Tuhan lipat gandakan itu, Tuhan lakukan itu menjadi luar biasa. Nah, dua hal ini Bapak Ibu Saudara, keahlian dan keyakinan, lalu ditambah dengan kebetulan yang diciptakan Tuhan. Kan Daud kan kebetulan ada di situ. Dia kan meskipun dia prajurit, meskipun dia tentara, tapi kan dia tidak sedang berperang di situ. Dia hanya disuruh mengantar makan. Lah kebetulan dia dengar Goliat ngomong. Dua hal itu lalu ditambah dengan kebetulan yang diciptakan Tuhan, maka hasilnya sungguh luar biasa. Sungguh luar biasa. Kalau Daud tidak punya modal, keahliannya tadi, kemampuannya berkelahi tadi, kemampuan tempurnya tadi,
maka kehadirannya di medan perang itu hanyalah kebetulan biasa. Pasti itu. Tidak mungkin tiba-tiba dia berani lalu hadap Goliat. Tidak berani itu, mesti tidak mungkin itu. Atau kalau Daud hanya bermodalkan keahliannya saja, tanpa mengandalkan Tuhan, dia memang jago, tapi dia tidak mengandalkan Tuhan, maka kisah akhirnya pasti beda. Mungkin ceritanya ini malah tidak di Alkitab, malah mungkin tidak ada. Oleh sebab itu, Bapak Ibu kasih Tuhan, nah, dua hal inilah yang memampukan Daud sebagai seorang yang masih muda waktu itu malah. Orang muda kan biasa tidak punya banyak pengalaman dalam hidup ini. Tapi karena dia punya dua hal itu yang memampukan dia untuk menembus batas yang seharusnya bagi orang lain membatasi Daud, untuk membatasi dia untuk berhasil, untuk tidak berhasil. Tapi kemudian dia berhasil. Nah sekarang mari kita merelevansikan kisah ini. Daud mengalahkan Goliat dengan pandemi yang sedang kita hadapi bersama. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, Goliat yang sedang kita hadapi bersama sekarang ini, ya karena lahirnya di tahun 2019, maka dia bernama COVID-19. Nah Goliatnya ini tidak berwujud raksasa, malah tidak kelihatan. Tapi dampak dan kerugian yang ditimbulkannya benar-benar nyata dan menakutkan. Tidak hanya menelan korban jiwa, tetapi juga mengorbankan sumber penghidupan kita, yaitu ekonomi. Sekarang ini banyak orang kehilangan pekerjaan, omset menurun drastis, dan sebagian orang kesulitan mendapatkan pekerjaan baru. Anak-anak kita yang baru tamat di perguruan tinggi kesulitan untuk cari pekerjaan, karena nyaris tidak ada lapangan pekerjaan baru. Namun perlu kita ingat Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan bahwa setiap peristiwa besar yang terjadi dalam kehidupan kita, itu pasti akan mengubah kehidupan kita selamanya. Setelah peristiwa tersebut pun hidup kita tidak akan sama lagi dengan sebelumnya. Oleh sebab itu setelah pandemi ini berakhir, semoga cepat berakhir, itu harapan kita bersama. Setelah pandemi ini berakhir, hidup kita tidak akan sama lagi dengan sebelum pandemi. Sama, hidup Daud selanjutnya juga tidak sama lagi setelah dia berhasil mengalahkan Goliat. Hidupnya berubah. Dan perlu kita ingat Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, bahwa kita umat manusia diberikan kemampuan oleh Tuhan untuk beradaptasi dan selamat dari bencana-bencana besar dalam kehidupan manusia. Sejarah umat manusia sudah membuktikan hal ini. Lalu, bagaimana kisah Daud dan Goliat ini dapat menolong dan memotivasi kita untuk menghadapi pandemi yang memporak-porandakan kehidupan kita. Tapi itu kisah atau khotbah yang lain yang akan saya sampaikan di lain kesempatan. Salam sehat selalu untuk kita semua. Dan Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk kesempatan kami boleh berhimpun dan merenungkan sebagian firman-Mu. Kami boleh belajar dari kebenaran firman Tuhan melalui tokoh yang familiar ini. Dan kiranya terus memotivasi kami. Ada banyak hal yang membatasi kehidupan kami. Di dalam kami mencapai rencana dan kehendak Tuhan buat hidup kami. Tapi kami sudah dibekali dengan kebenaran firman Tuhan. Sebab itu Bapa di sorga, Engkau jabarkan lebih luas, lebih jauh sesuai pola pikir dan pengertian kami. Supaya berita firman Tuhan pada hari ini menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau meteraikan kebenaran firman-Mu, mengubah kehidupan kami, mempengaruhi setiap gerak langkah kami, dan menghasilkan sesuatu yang dahsyat di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Biarlah kebenaran firman yang sudah disampaikan oleh hambanya itu akan menjadi berkat bagi kita. Mari kita akan sama-sama mengakhiri ibadah di rumah kita masing-masing ini
kita serahkan sepenuhnya ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami tetap bersyukur dan berterima kasih sekalipun kami pada saat ini beribadah di rumah kami masing-masing, tetapi kami percaya firman-Mu itu akan memberikan kekuatan, semangat, gairah bagi kami di dalam kami melalui perjalanan di dalam kehidupan ini. Tuhan, hari ini kami boleh menyerahkan bagi saudara-saudara kami yang punya kerinduan untuk bisa membalas cinta kasih-Mu dengan jalan memberikan persembahan guna pekerjaan daripada Engkau. Sekalipun mereka berada di rumah, tetapi mereka begitu penuh dengan sukacita dan bisa memberikan persembahan guna pekerjaan daripada Engkau. Kiranya Tuhan akan kuduskan persembahan yang diberikan oleh anak-anak-Mu, sehingga boleh menjadi kelancaran bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami juga percaya kalau anak-anak-Mu sungguh-sungguh mengasihi Engkau, memberikan dengan tulus ikhlas dan penuh sukacita, maka Tuhan sendiri yang akan membalas dengan berlipat kali ganda. Terima kasih Tuhan, kami juga teringat saudara-saudara kami yang saat ini berada di dalam masalah persoalan hidup. Tuhan, kiranya Engkau akan memberikan jalan keluar, kekuatan dan kemenangan kepada mereka. Khusus untuk saudara-saudara kami yang saat ini terpapar COVID-19, apakah mereka mengisolasi diri di rumah mereka masing-masing, atau pada saat ini mereka dirawat di rumah-rumah sakit. Tuhan, kiranya Engkau akan lawat, kiranya Engkau akan jamah mereka, sebab kami tahu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus ada kuasa, ada pertolongan dan kesembuhan. Itulah sebabnya kami percaya bahwa Engkau Tuhan yang tidak pernah berubah dari dulu kemarin sekarang bahkan untuk selama-lamanya. Kami yakin Tuhan, sesuai dengan janji-Mu bahwa Engkau tidak pernah dan tidak akan pernah meninggalkan dan membiarkan kami sendirian. Oleh karena itu kami percaya pada saat ini, saat kami berdoa, mohon belas kasihan dan kemurahan daripada Tuhan, tangan Tuhan sendiri yang akan menjamah dan menyembuhkan saudara-saudara kami yang saat ini di dalam keadaan sakit, supaya di lain kesempatan mereka bisa tahu bahwa Engkau Tuhan sungguh-sungguh mengasihi dan memperhatikan kami orang-orang yang percaya. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah di rumah kami masing-masing. Kiranya berkat dari Tuhan kami Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus akan tetap tinggal dan menyertai di dalam kehidupan saudara-saudara semua yang ada di rumah mereka masing-masing. Sehingga kami boleh tetap setia mengiringi Engkau. Dan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.